Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kita akan memulai dengan siaran di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang mengizinkan kami ada di hari ini. Kami kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan, bahwasannya kasih setia Tuhan kami rasakan dan alami sampai hari ini. Kami hendak mendasari seluruh aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Nehemia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang membubuhi meterai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, Seraya, Asaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malakia, Hastus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Geneton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Masya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Asanya bin Nui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Elaya, Hanan, Milka, Rehob, Hasabya, Zakur, Serepya, Sebanya, Hodia, Bani, dan Benenu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer. Tafsiran Nehemia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 berpusat pada penandatanganan perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh bangsa Israel dengan Allah setelah periode kebangunan rohani dan pertobatan yang dipimpin oleh Nehemia dan Esra. Bagian ini secara khusus mencatat nama-nama para pemimpin yang pertama kali membubuhkan meterai pada dokumen perjanjian tersebut. Berikut adalah poin-poin penting dari Nehemia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Pertama, pengikat perjanjian ayat 1. Ayat ini memperkenalkan bahwa perjanjian tersebut dibubuhi meterai oleh Nehemia yang disebut sebagai Tirsata atau gelar resmi gubernur. Putra Hakalia ini menunjukkan kepemimpinan Nehemia dalam proses pembaharuan rohani dan komitmen ini. Bagian kedua, nama-nama penandatanganan ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Bagian ini secara rinci mencantumkan nama-nama para imam dan orang Lewi dan kepala-kepala kaum yang pertama kali menandatangani perjanjian. Daftar ini adalah bukti konkret dari komitmen kolektif para pemimpin.
ayat 2-8a, imam-imam. Mencantumkan nama-nama imam yang membubuhkan materai. Kehadiran imam-imam ini sangat penting karena mereka adalah penjaga hukum Taurat dan perantara antara Allah dan umatnya. Komitmen mereka menegaskan kembali peran sentral ibadah dan ketaatan dalam kehidupan bangsa. Setelah imam-imam, orang Lewi, ayat 8b. Setelah daftar imam disebutkan nama-nama orang-orang Lewi yang ikut menandatangani. Orang Lewi bertanggung jawab atas pelayanan di bait Allah, pengajaran Taurat, dan pemeliharaan ibadah. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen terhadap pemeliharaan rumah Tuhan dan pengajaran firman. Makna dari kebenaran firman Tuhan, Nehemia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, ialah komitmen formal. Penandatanganan perjanjian ini bukan hanya sekedar janji lisan, melainkan sebuah komitmen formal dan tertulis. Ini menunjukkan keseriusan dan tekad bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Daftar nama para pemimpin menyoroti pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam membimbing umat kepada ketaatan. Mereka menjadi teladan bagi seluruh umat. Bagian berikut pembaharuan hubungan dengan Allah. Perjanjian ini adalah puncak dari pertobatan dan kebangunan rohani yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya, terutama Nehemia pasal 8 dan 9. Ini menandai pembaharuan hubungan Israel dengan Allah, di mana mereka berjanji untuk tidak lagi melanggar perintahnya. Dasar untuk ketaatan di masa depan. Dengan mengikat perjanjian ini, bangsa Israel meletakkan dasar bagi ketaatan mereka di masa depan, terutama dalam hal-hal praktis seperti perkawinan campur, pemeliharaan sabat, dan dukungan finansial untuk bait Allah yang akan dibahas di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 10. Secara keseluruhan Nehemia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 menunjukkan bahwa komitmen kepada Allah dimulai dari para pemimpin yang kemudian akan diikuti oleh seluruh umat sebagai tanda keseriusan mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membuat komitmen, janji, dan melakukannya, patutlah kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kata dan tindakan haruslah berjalan seimbang dan sejalan. Itu bisa dilakukan ketika kita sungguh-sungguh mengimani akan kekuatan kuasa Tuhan. Apalagi bagi kita sebagai para imam dan kaum Lewi yang menjaga pengajaran, yang menjaga peraturan, patutlah kita melakukannya tulus untuk kemuliaan nama Tuhan dan pada sesama para pengikut ataupun orang-orang yang kita ajarkan. Haruslah berjalan sesuai, antara kata dan tindakan harus sejalan. Sebab janji komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan melihat sampai ke dalaman hati kita. Kita mau ada perubahan, kita mau ada pembaharuan, kita mau ada pemulihan, memulai dari dalam diri kita. Tidak perlu mengatakan tentang dia dan lain sebagainya. Memulai dari diri kita, walaupun di sekeliling kita meragukan kita, biarkanlah. Tetaplah kita memulai dari diri kita dengan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga setiap hal yang kita lakukan berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan telah mengizinkan siaran Bina Keluarga Kristen ini dilangsungkan untuk didengar oleh jemaat GKI Ebenhes maupun pendengar siaran Bina Keluarga Kristen di mana saja berada. Teguhkan iman kami untuk terus memberlakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terjadi pembaharuan saat sungguh-sungguh ada dalam komitmen dan melakukannya dalam tindakan. Pembaharuan kebangunan rohani terjadi
Ketiga itu dimulai dari dalam diri sebagai umat kepunyaan Tuhan. Teguhkan iman percaya kami sebagai jemaat GKI Ebenezer, bahkan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Biarlah sepanjang hari ini segala yang kami lakukan dapat dilakukan dan dilaksanakan di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pelaku firman dari setiap hal yang kami lakukan dan kami katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi persekutuan jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.